Sangat disayangkan juga tidak mengupload keseluruhan secara utuh berita yang ada. Jadi akhirnya kami juga mencari tahu dan mendapatkan dari berbagai sumber, ya kan, ternyata ada bagian-bagian dipotong proses upaya yang dilakukan oleh penyidik. Beredarnya video penangkapan secara paksa Dr. Richard Lee yang dilakukan pihak kepolisian di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan pada 11 Agustus 2021 lalu turut menyeret nama Kartika Putri yang disebut-sebut sebagai dalang terjadinya penangkapan paksa tersebut. Hal itu tentu saja langsung menyulut emosi netizen yang secara membabi buta menyerang semua akun media sosial milik Kartika Putri dengan berbagai komentar pedas serta hujatan yang tak hanya ditujukan padanya namun juga kepada keluarga dan anak-anaknya. Namun, setelah pihak kepolisian memberikan klarifikasi, rupanya penangkapan tersebut akibat tindakan Dr. Richard sendiri yang telah melakukan akses ilegal terhadap akun media sosialnya yang telah disita pihak kepolisian lantaran terlihat adanya unggahan baru dalam akun tersebut, serta dugaan menghilangkan barang bukti dengan menghapus unggahan yang ada di akun tersebut. Bahkan Kartika yang menjadi bulan-bulanan netizen pun mengaku sama sekali tak mengetahui adanya penangkapan tersebut, hingga melakukan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagramnya lantaran merasa heran dengan tudingan yang dilontarkan netizen terhadapnya. Kuasa hukum Kartika pun turut menyayangkan beredarnya video penangkapan paksa tersebut yang rupanya tak ditampilkan secara keseluruhan hingga akhirnya menimbulkan berbagai asumsi masyarakat terhadap penangkapan tersebut. Akibat dari pembulian membabi buta yang dilakukan netizen, istri dari Habib Usman bin Yahya itu pun mengaku jika dirinya merasa takut lantaran selama 15 tahun berkarir di dunia hiburan, dirinya tak pernah mendapat bulian yang sangat luar biasa parahnya hingga turut menyeret keluarga, suami, anak-anak, serta agamanya. Enggak mas, saya nggak sesolid itu. Ya Allah, saya tidak tahu. Bingung om, nggak tahu menahu. Ada orang yang ditangkap, loh kok aku yang dibully. Ada orang yang ditangkap, loh kok aku yang mau dimasukin penjara sekarang petisinya. Jadi buat aku petisi itu kan sesuatu yang bisa dibuat. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dihacker? Semua aja bisa dihacker, bank aja bisa dihacker gitu ya. Apalagi cuman sebuah petisi gitu. Jadi kalau buat saya pribadi petisi masukin saya penjara, ini kan negara hukum, ini kan penegak hukum. Jadi kalau buat saya pribadi udah cukup jelas tadi yang disampaikan juga oleh om dan kakak saya selaku kuasa hukum. Di sini saya sudah menyerah dalam arti sudah tidak sanggup dengan kezaliman yang dilakukan oleh netizen karena penggiringan opini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aku takut. Makanya ini aja sampai di rumah ya support keluarga sampai datengin karena saya udah juga serba salah gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang selama saya berkarir dari 2006, 15 tahun kurang lebih saya berkarir, baru kali ini saya punya masalah dan menurut saya masalah yang cukup berat ya, karena yang saya lawan, yang saya hadapi juga berkelit lah buat saya, susah gitu. Balik lagi yang saya bilang, saya sudah takut, saya takut sekali. Karena kalau teman-teman semua yang udah senior di sini pasti udah tahu. Sepanjang saya berkarir, saya tidak pernah dibully seperti ini. Hal-hal mengenai akibat daripada penangkapan dan lain-lain itu kita sama sekali tidak ketahui dan kita sangat terkejut dengan hal tersebut dan seharusnya memang hal itu tidak terjadi. Kita pun sangat baru mengetahui upaya penangkapan, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik setelah adanya story dari akun IG istrinya seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh penyidik, saya pikir ya penyidik mempunyai satu pertimbangan, ya.
mempunyai pertimbangan terkait dengan proses penyidikan yang ada dalam perkara ini. Pada intinya ya, ketika saya juga berbicara dengan Kartika Putri ya, ada satu perasaan loh, kok kenapa jadi seperti ini kejadiannya, ya ada apa ya, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, mungkin itu suatu upaya-upaya yang dilakukan penyidik dengan penuh satu pertimbangan. Justru itu adalah satu hal-hal yang menjadi penggiran opini kembali ya. Sangat disayangkan juga tidak mengupload keseluruhan secara utuh berita yang ada. Jadi akhirnya kami juga mencari tahu dan mendapatkan dari berbagai sumber, ya kan, ternyata ada bagian-bagian dipotong proses upaya yang dilakukan oleh penyidik. Saya pikir penyidik sudah bersikap profesional dalam hal ini. Ya, pasti ada pendekatan demikian rupa secara humanis yang dilakukan seperti itu. Apabila DRL lebih bijaksana, bersabar, dan juga penasehat-penasehatnya memberikan satu masukan untuk tidak berbuat nekat ya, kalau menurut pendapat saya nekat, untuk menghilangkan barang bukti yang ada. Perkara ini tidak pernah terjadi ya, sangat berbeda sekali pasalnya. Pasal yang diduga, yang dilaporkan itu pasal 30, 231, 221 ya, berupa mengakses tanpa izin daripada pemilik ya. Itu memang ya berbeda sekali pasal. Ancamannya sendiri biasanya itu cukup tinggi ya, 8 tahun untuk pasal 30. Jadi memang setelah adanya berita penangkapan, akun IG, YouTube, dan medsosnya Karput itu kembali diramaikan dengan hujatan-hujatan, bahkan sangat sarkastis sekali. Mereka hanya memahaminya dengan bahwa ini adalah akibat dari laporan Kartika Putri, tanpa melihat lebih jauh, menelaah lebih jauh, dan juga sayangkan. Tapi memang setelah adanya press release dari Humas Polda Metro Jaya, itu menjelaskan dan menerangkan semua kejadian dan akibat-akibat yang ada, kenapa dilakukan satu upaya penangkapan oleh pihak penyidik. Pada prinsipnya, karena perkara ini adalah perkara yang berbeda dari perkara yang kita laporkan, itu adalah wewenang penyidik. Kita tidak ada tendensius apapun di sini, ya, seperti itu. Itu mutlak adalah satu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DRL yang dilihat mencederai ya, dan merusak nama baik dirinya sendiri ya. Kenapa? Karena dengan tanpa izin mengakses akun yang sedang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Kasus yang terjadi di antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee bermula kala Dr. Richard mengulas kandungan kosmetik yang diiklankan oleh Kartika pada Agustus 2020 lalu. Kartika yang mengetahui namanya disebut-sebut dalam vlog milik Dr. Richard tersebut langsung bertanya dan melakukan klarifikasi melalui pertemuan, namun tak menemukan titik terang hingga Kartika pun melayangkan surat somasi terhadap Dr. Richard sebanyak 2 kali. Meski Dr. Richard telah melakukan permintaan maaf melalui vlog miliknya, namun Kartika merasa permintaan tersebut tak sungguh-sungguh dan justru kembali melakukan penggiringan opini dengan berbagai penjelasan yang dilontarkan Dr. Richard di dalam vlognya yang justru kembali membuat Kartika dihujat netizen. Tak berhenti sampai di situ, Dr. Richard pun menuding jika Kartika tengah mengincar uang damai dari kasus tersebut dengan terus-menerus memperpanjang kasusnya lantaran sudah tak lagi tampil di televisi, serta tudingan dari kuasa hukum Dr. Richard jika ada orang besar di balik Kartika. Hal tersebut tentu saja semakin membuat Kartika tersinggung atas ucapan Dr. Richard dan kuasa hukumnya tersebut.
Dan kini, usai Dr. Richard dibebaskan pihak kepolisian pada 12 Agustus 2021 lalu, kuasa hukumnya Razman Arif Nasution pun sempat mengungkapkan akan mengupayakan perdamaian dengan Kartika Putri. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Kartika pun menegaskan jika sebelumnya Razmanlah yang langsung menghubungi Kartika dan menyampaikan jika kasusnya tersebut akan dilanjutkan ke meja hijau. Padahal, pihak Kartika telah mengupayakan perdamaiannya namun ditolak oleh Dr. Richard dan kuasa hukumnya. Dan Kartika pun yang merasa lelah dengan kasusnya lantaran terus disalahkan oleh netizen, mengaku dirinya akan menyerahkan kasus tersebut kepada kuasa hukumnya yang juga merupakan kakak dan pamannya, serta menuntut keadilan atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dr. Richard terhadapnya. Terkait dengan laporan Kartika Putri, klien saya tidak berkeberatan untuk melakukan perdamaian. Adapun laporan Kartika Putri sekarang itu masih dalam proses penyidikan dan klien saya belum tersangka di kasus Kartika Putri. Dan laporan klien saya, Richard Lee dan David Lee di Polda Sumatera Selatan, saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda tadi pagi, saya sudah sampaikan tadi, itu juga dalam proses, insya Allah juga akan lakukan gelar. Kami berharap, saudara Kartika Putri, marilah kita mencari jalan penyelesaian dan perdamaian. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semua ada hikmah yang terbaik, dan inilah keinginan kita semua bahwa tidak ada yang tercederai. Kerja saya profesional, polisi profesional, korban klien tidak ada yang harus menanggung semua. Kalau saya sekarang udah di titik yang saya sudah menyerahkan semuanya ke kakak saya, om saya, selaku kuasa hukum saya. Jadi saya udah tidak mau pusing, tidak mau ikut campur, tidak mau ikut urusan, karena sekarang saya ini di titik yang serba salah. Saya bicara fakta, dibelokkan, dibully. Saya diam, juga dibully. Diiring opini sedemikian rupa. Jadi saya juga sudah serba salah. Kalau dibilang sudah tidak mau komentar, ya udah sebenarnya gitu, udahlah terserah aja. Yang penting kalau saya di sini saya menyampaikan kepada kakak saya, juga om saya selaku kuasa hukum, saya hanya bilang saya di sini hanya menuntut keadilan dan saya hanya ingin bicara sesuai fakta. Dan sekali lagi, saya tidak pernah membela krim abal-abal. Karena apa? Kontrak yang diterima oleh manajer saya dan manajemen saya itu sudah pasti standar BPOM-nya wajib, dan produk yang masuk itu sudah ada BPOM semua. Kalau seandainya ada satu produk yang mungkin bermasalah di masa lampau, itu kan bukan salah saya dan itu di luar kuasa saya. Yang terpenting pada saat produk itu masuk ke saya dan manajemen saya sudah BPOM, dan juga saya selalu diperhatikan oleh om saya dan kakak kandung saya setiap kali menerima kontrak kerjasama dan selalu diteliti gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada oknum yang menggiring opini Kartika membela krim abal-abal karena endorse, lillahi ta'ala itu tidak benar dan tolong dibuktikan. Lalu kalau dibilang Ina itu sebenarnya saya baru pertama kali ini, mungkin teman-teman nanti bisa lihat aja, saya baru pertama kali ini seumur hidup saya ada masalah, difitnah, sehingga saya dan keluarga besar saya, juga anak-anak saya dan agama saya dibully dan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Bahkan sekarang ngomong apa juga salah. Saya menerangkan fakta salah. Saya menjelaskan kenyataan salah. Saya sudah keluarkan bukti salah. Karena memang saya tidak pandai untuk menggiring opini, karena memang saya tidak pandai untuk memfitnah atau membuat suatu kondisi yang tidak sesuai fakta. Saya hanya bicara selalu dengan fakta dan bukti. Hanya itu saja. Memang saya tidak pandai merangkai kata-kata, membelok-belokkan, saya tidak pandai. Mungkin di situ kekurangan saya yang akhirnya menjadi kemenangan ya. Tapi saya menurut saya dan keluarga yang saya lakukan insya Allah benar. Jadi saya sudah tidak peduli. Silakan manusia membuli saya, memfitnah saya. Yang penting Allah tahu, Tuhan saya tahu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau memang yang saya bicarakan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Saya pun dari awal langkah-langkah hukum ini adalah langkah terakhir saya. Siapalah saya kalau ada pihak kuasa hukum, Bapak Rasman bilang di mediadetik.com katanya siapa ada orang di belakang saya, siapa orang kuat di belakang saya, katanya Bang, saya cuma punya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga saya. Karena yang selama ini menyebut-nyebut Kapolri, menyebut Kapolda, menyebut Jubir, Presiden, Bapak Jokowi, itu kan selalu Bapak Rasman. Kalau saya mah apalah saya gitu, saya cuma ada Bapak Brian Praneda dan Bapak Adik aja. Itu aja sih, jadi buat saya nggak sezolim itu. Kalau memang dari awal etikat baik saya disambut dengan baik dan tidak ada kebencian, keegoisan terhadap suatu orang atau personal sehingga saya kena imbasnya, saya rasa nggak akan terjadi hari ini gitu. Saya rasa juga apa yang saya lakukan selama karir saya selalu menggunakan kode etik semuanya saya jalankan, itu aja sih, dan saya tidak pernah melanggar kode etik apapun. Yang penting buat saya di sini intinya keluarga selalu mengingatkan tegakkan kebenaran, kejujuran, apapun itu resikonya, sekalipun dibully, itu aja sih. Apalagi almarhumah mama juga berpesan, selama kita benar, selama kita tidak berbuat zolim, kenapa harus takut? Yang kedua, jangan menjadi orang jahat karena orang jahat itu. Wajar kalau dari kami, baik pihak pelapor untuk melakukan perdamaian, kita meminta adanya satu redaksi terkait dengan permintaan maafnya. Kenapa? Karena beberapa kali DRL sudah meminta maaf, tapi meminta maafnya kita melihat tendensius dan menggiring opini publik, bahkan menjelekkan. Itu yang kita tidak mau. Kalau memang mau minta maaf ya secara jelas, tegas, ya, dan tidak ada satu trik-trik atau pembentukan penggiringan opini yang sedemikian rupa dibuat, bahkan mengakibatkan itu adanya satu hujatan-hujatan juga yang lebih banyak dan lebih masif kepada Kartika Putri dan keluarga besar. Itu sebagai bukti-bukti tambahan saja yang kita sampaikan ke penyidik, ya, dan pelengkap bagaimana proses yang terjadi setelah adanya laporan polisi. Rekan Rasman sampaikan bahwa dia selalu menyampaikan bahwa untuk melakukan satu perdamaian, upaya perdamaian, ya, menyerangkan kasus ini diselesaikan dengan baik-baik seperti itu. Akan tapi yang terjadi memang tidak ada satu upaya apapun yang membuahkan hasil. Bahkan cenderung rekan Rasman memang telah mengontak langsung pada Kartika Putri, akan tapi ternyata yang terjadi adalah hasil akhirnya untuk berhadapan di meja hijau. Ini fakta yang terjadi, ya. Ini fakta yang terjadi. Kita nggak perlu juga sampaikan capture-capturean dan lain-lain, WA dan lain-lain, itu karena sifatnya private. Dan kita juga tidak mau memperkeruh masalah ini. Apa yang kita laporkan itu saja yang kita inginkan untuk diselesaikan. Dalam prosesnya luar biasa sekali, DRL ini sangat menyinggung, ya, Kartika Putri, sampai berbicara untuk mencari uang damai lah dan lain-lain seperti itu. Luar biasa sekali, ya. Kalau misalnya terkait dengan yang disampaikan oleh Kartika Putri bahwa perkara ini akan diselesaikan di meja hijau, memang itu adalah fakta yang terjadi akibat dari komunikasi yang terjalin langsung antara rekan Rasman menghubungi langsung Kartika Putri. Jadi baiknya rekan Rasman pun juga melihat ke belakang bagaimana proses yang sudah terjadi untuk menuju satu upaya perdamaian. Jelas ketika warga negara Indonesia merasa kepentingannya dirugikan, haknya dirugikan, kita akan melakukan satu upaya untuk membela hak kita, ya. Upayanya sudah jelas, kita membuat satu upaya laporan polisi. Pada saat kita lakukan laporan polisi, hak kita minta agar supaya dibela dan didudukan seadil-adilnya melalui proses peradilan. Dalam artian awal saat ini proses penyidikan,
penuntutan oleh jaksa nantinya, dan peradilan oleh hakim. Jadi kita serahkan seluruhnya kepada pihak-pihak institusi yang terkait, seperti itu. Hal yang kita siapkan ya tentunya kita siapkan alat bukti seluruhnya yang dapat mendukung dan memperlancar proses penyidikan dan seterusnya.